disampaikan bahwasanya waktu saat itu di Badan Otorita Batam menyampaikan bahwa mereka sampai kekurangan air gitu ya di Batam, maka mereka menggunakan seawater reverse osmosis gitu ya. Dan ternyata kebutuhan listriknya cukup besar. Nah, pada saat itu ya sudah saya sampaikan bahwa kami sangat menyambut baik gitu additional demand dari berbagai macam teknologi, apalagi di situ teknologi untuk air yang menjadi hajat hidup orang banyak saat ini air gitu ya. Meskipun sekarang bukan sandang pangan papan lagi, tapi termasuk listrik juga menjadi kebutuhan pokok kita gitu ya. Jadi intinya antara air dengan listrik sudah suatu hal yang berkesinambungan, dan terima kasih sudah dihadirkan dalam sesi agenda hari ini, luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang transisi energi listrik gitu ya, jangan-jangan di awal itu orang akan menyampaikan, oh ini bangun PLTS, oh kita akan membangun energi hijau, kemudian penetrasi EV gitu. Tapi sebenarnya poin pentingnya bukan di situ terkait dengan listrik. Poin pentingnya adalah bagaimana energi listrik yang dihasilkan dari penetrasi EBT itu bisa dinikmati oleh konsumen dengan andal, berkualitas, dan yang paling penting adalah terjangkau. Jadi hal-hal ini yang memang harus kita perhatikan dalam model transisi energi gitu ya. Jadi bagaimana listrik ini juga bisa dinikmati dengan keterjangkauan dari para pelanggannya. Tentu PLN sudah memutuskan bahwa PLN berkomitmen terhadap net zero emisi di tahun 2060. Jadi pada saat itu ketika ditentukan oke, net zero emission, ketika hanya menggunakan cara-cara yang biasa saja, maka pada tahun 2060 kita masih punya angka berapa? 1 juta ton CO2 yang akan muncul kalau dengan cara-cara yang biasa saja, business as usual. Nah, namun hal ini karena komitmennya PLN dengan net zero emission, maka diusulkanlah rencana-rencana bagaimana kita melakukan menuju net zero emission di tahun 2060 dengan menggunakan berbagai cara, baik secara hulu ataupun secara hilir. Karena kebetulan salah satu topik di sini adalah bagaimana kita menyikapi masuknya kendaraan listrik. Nah, itu model-model hilir. Nah, ini kita bahas dulu di sisi hulu gitu, atau dalam hal ini di sisi pembangkit gitu. Jadi kita melihat bahwasanya semakin menuju ke 2060 itu jumlah penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit akan semakin lama semakin turun dan tergantikan oleh EBT. Dan ketika tadi disampaikan dari Pak Haris juga menyampaikan bahwasanya ada terkait isu dengan phase out atau pensiun dini dari pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar batu bara gitu. Oke, nah, memang secara peraturan dari peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022, retirement dari PLT memang dimungkinkan, namun itu bisa dilakukan dengan cara bertahap, terstruktur dan sistematis. Tujuannya buat apa? Ya, supaya kita bisa mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari aspek kontraktual, ekonomi, keterjangkauan tadi, sampai dengan aspek nanti yang ada di pekerja-pekerja atau karyawan di tambang batubara seperti apa nantinya, gitu. Sampai kepada aturan-aturan pemerintah daerah juga. Jadi banyak sekali berbagai aspek, dan saat ini memang sedang dikaji antara PLN dengan berbagai lembaga kementerian terkait dengan model atau threshold batubara yang lebih bisa terukur dan sistematis. Jadi pada intinya PLN berkomitmen penuh terhadap net zero emission di tahun 2060, sehingga seperti tadi yang disampaikan bahwa ada 42,1 gigawatt pada RUU BTL 2025 sampai dengan 2034 atau 63% itu berbasis energi baru terbarukan. Jadi dari 69 gigawatt infrastruktur ketenaga listrikan diarahkan 63%-nya menuju ke energi baru terbarukan. Jadi komitmen pertama diletakkan pada sistem perencanaan jangka panjang 10 tahun. Tapi ini bukan terkait dengan angka 63% BBT, bukan.
Ini sebenarnya lebih ke arah ternyata kedepannya investasi kita akan diarahkan kepada sistem yang lebih bersih, sistem yang lebih sehat, dan sistem yang jelas, sistem yang juga mempertimbangkan keandalan. PLTU batubara semakin lama semakin akan kita kurangi dalam rangka net zero emission, namun juga kita menghadirkan ruang yang cukup besar untuk pembangkit EBT kita bisa hadir dalam sistem ketenaga listrikan kita. Ya. Karena kalau dalam ilmu ketenaga listrikan ini agak teknis gitu ya, kita punya lampu yang tidak kedip seperti ini, berarti lampu ini frekuensinya 50 Hz gitu ya. Jadi kalau ada lomba apa ya istilahnya, lomba F1 gitu ya, dalam satu lintasan race 100 meter itu kira-kira ada 50 kali putaran, sehingga kita melihatnya cuma orang lewat saja gitu ya, nggak pernah ada race yang kosong gitu ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, untuk mempertahankan 50 Hz, maka pembangkit dengan beban harus seimbang. Nah, oleh karena itu, begitu ada isu PLTU berkurang, maka harus kita munculkan pembangkit EBT secara bertahap. Jadi 63% itu kami rencanakan 10 tahun ke depan. Dan kita nggak hanya merencanakan, ternyata ada lebih dari 4.000 megawatt pembangkit yang saat ini sedang proses dan ternyata sudah dalam masa COD. Ada berbagai pembangkit di Kalimantan, kemudian di Jawa Tengah, kita lihat di Bali Timur, PLTS Bali Timur 22,2 megawatt sudah COD, kemudian ada juga di PLTP Ijen di daerah Jawa Timur, kemudian ada PLTA juga. Dan ini adalah bentuk konkret, tidak hanya merencanakan, tapi juga mewujudkan, sehingga kita jalan searah semuanya. Dan yang paling penting, kita tidak hanya membangun pembangkit PLN untuk mewujudkan rencananya, tapi juga memperkuat jaringan.